suka menolong dan tidak suka bohong. Berbeda dengan Ketiwul yang sukanya ngabur, suka ngibul, dan suka bola timur. Namun demikian, Kepon selalu mendapat perlakuan yang kasar dari ibu dan saudara tirinya itu. Hingga pada suatu hari, Pon, mana dia? Panggil-panggil kok tidak menjawab. Pon, Pon. Ada apa, Bu? Ada apa? Dari tadi Ibu panggil-panggil. Kemana saja kamu? Maaf, Bu. Maaf. Tadi saya di belakang. Ada apa, Bu? Masih nanya juga. Kamu tidak tahu? Aku benar-benar nggak tahu. Tuh, cucian banyak. Kamu nggak lihat ya? Ngapain aja kamu sih di belakang? Maaf, Bu. Maaf. Kan tadi Ibu yang suruh saya masak. Memangnya Ibu kemana, Bu? Tanya-tanya juga kamu ya. Dia sedang Ibu suruh sendiri. Tak perlu kau berawal dia. Selesaikan saja tugasmu. Habis itu, Niki, jangan lupa yang bersih. Hati-hati, jangan sampai ada yang tertinggal. Apalagi sampai ada yang hanyut. Mengerti? Baik, Bu, saya mengerti. Kepon bergegas ke belakang. Tak berapa lama, dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga. Setelah itu, Kepon pergi ke sungai untuk mencuci pakaian seperti yang diperintahkan ibunya. Sampainya di sana, dia pun segera mencuci pakaian-pakaian itu. Yang akhirnya mencuci, tanpa dia sadari, satu di antara pakaian yang dicucinya hanya terbawa arus. Selesai mencuci, dia pun kembali ke rumah. Sementara itu, di rumah telah terjadi percakapan antara ibu dan saudara tirinya. Bu, baju saya yang merah mana ya? Kok gak ada? Baju merah? Baju merah yang mana? Yang itu loh, yang ada motif bunga-bunganya. Oh, itu. Bukannya baru tadi pagi kamu rendam. Mungkin sekarang lagi dicuci sama papa. Terus, di mana dia sekarang? Di sungai. Emangnya kenapa? Soalnya baju itu mau saya pakai, Bu. Ibu lupa ya, kalau nanti malam di rumah Juragan Samir ada pesta. Kan di pesta itu anak Juragan Samir mau mencari calon penampilannya deh. Siapa tahu. Di sela-sela perbincangan, tiba-tiba Kepon datang. Assalamualaikum. Salam. Dari mana saja kamu? Nyuci kok pakai acara segala? Melayat ya? Enggak kok. Jangan banyak alasan deh. Sekarang mana baju saya yang merah itu? Baju merah? Baju merah mana yang kakak maksud? Masih nanya juga. Baju merah yang barusan kamu cuci itu. Kamu tadi butuh nyuci kan? Iya, Bu, tapi saya benar-benar tidak tahu baju merah mana yang kakak maksudkan. Wah, ini anak lama-lama nyebelin juga ya. Baju merah yang ada motif bunga-bunganya itu. Yang ada motif bunga-bunganya. Saya tidak mencucinya, Kak. Di antara cucian-cucian itu pun juga tidak ada. Apa kamu bilang? Kamu tidak mencucinya? Ibu, apaan? Coba kamu ingat lagi. Ibu tahu baru tadi pagi Ibu merendamnya masalah cucian yang barusan kamu cuci itu. Benar, Bu, saya tidak mencucinya. Kalaupun ada, pasti sudah saya cuci. Atau jangan-jangan apa? Jangan-jangan tertinggal di sungai. Atau hanya kamu awas ya kalau sampai baju itu hilang. Seumur hidup aku tidak akan memakan. Dasar anak patah diuntung. Disuruh nyuci saja aku tidak pecus. Sudah, kita tinggalkan saja dia. Ingat, sebelum matahari terbenam, kau harus sudah menemukannya dan menyerahkannya padamu. Ibu dan saudara tirinya itu lalu pergi meninggalkan Kepon. Ya Allah, kenapa aku harus mengalami kepahitan hidup seperti ini? Sudah tidak ada lagi kah orang yang menyayangiku di dunia ini? Seandainya aku dan ibuku masih ada, mungkin hidupku tidak akan sepahit ini. Tapi, sudahlah, mau saja rasanya terguna. Sekarang yang harus aku lakukan adalah bagaimana menemukan baju itu. Aku harus segera kembali ke sungai sekarang untuk mencarinya sebelum matahari terbenam.
Mudah-mudahan baju itu bisa ditemukan. Dengan langkah tergesa-gesa, Yuko pulang kembali ke sungai. Betapa kecil dan putus asanya dia, karena dia yang dia cari belum juga ditemukan. Akhirnya, dia memutuskan untuk beristirahat sejenak. Karena kelelahan, Yuko pun akhirnya tertidur. Jauh dari tempat Yuko berada, di air, terlihat dua orang tengah asik memancing. Mereka adalah Gendong dan Mantra. Jauh asiknya memancing, tiba-tiba mereka terusik oleh sebuah kain yang tersangkut di mata kain Gendong. Hei, siapa ini? Paman, apa kau tahu siapa pemiliknya? Maaf, Den. Paman tidak tahu. Siapa kali pemiliknya? Pasti dia sedang susah payah mencarinya. Iya ya, Den. Oh iya, Den. Hari ini sudah semakin sore. Apa tidak sebaiknya kita pulang saja, Den? Lagian, sepertinya ikan-ikan di sini sedang tidak berkenan untuk kita pulang, Den. Ya, sudahlah, Paman. Mari kita pulang. Untuk sementara, kain ini kita bawa dulu. Mari, Paman. Mari, Den. Mereka berdua akhirnya meninggalkan tempat itu. Belum terlalu jauh mereka melangkah, Gendong dan Mantradi melihat seorang wanita telah tertidur pulas di bawah sebuah pohon. Karena penasaran, mereka mendekati wanita itu. Paman kenal siapa wanita ini? Tidak, Den. Apa mungkin dia tersesat? Sepertinya tidak juga, Den. Apa tidak sebaiknya kita bangunkan saja dia, Den? Nona, bangun. Nona, hari sudah sore. Nona nggak pulang. Betapa terkejutnya Yuko melihat dua orang itu. Hah? Siapa kalian? Apa yang tidak kalian lakukan? Tenang, Nona, tenang. Kami tidak bermaksud kurang ajar padamu. Kami hanya kebetulan saja lewat. Dan kami lihat Nona tertidur di sini. Kami hanya ingin membangun Nona saja. Lihatlah, matahari kian mati. Sinarnya yang redup seakan memberi isyarat kepada kita kalau hari sudah mulai gelap. Apa Nona mau tidur terus di sini? Nona tidak pulang. Saya tidak berani pulang. Saya takut. Kenapa? Ceritakanlah, Nona. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Siapa tahu kami bisa membantu. Yuko kemudian menceritakan semuanya, termasuk mengenai cuciannya yang hanyut itu. Dengan seksama, mereka mendengarkan ceritanya. Tiba-tiba, Gendong teringat pada sebuah kain yang telah ditemukannya itu. Dia pun segera mengambil kain itu dari tasnya dan menunjukkannya kepada Yuko. Apa kain ini yang Nona maksud? Yuko terkejut. Benar, Tuan. Tapi, bagaimana kain ini bisa ada di tangan Tuan? Begini, Nona. Kain itu tersangkut di mata kain kami saat kami sedang memancing di sungai tadi. Karena hari sudah sore dan kami juga tidak tahu siapa pemilik kain ini, akhirnya kami putuskan untuk membawanya pulang. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Saya telah berhutang budi sama Tuan. Harus dengan apa saya membalasnya? Sudahlah. Tak perlu berlebihan seperti itu. Gendong terpana melihat kecantikan Yuko. Oh iya, bolehkah saya tahu siapa nama Nona? Maksud Nona? Nona bisa saja. Panggil saja saya Korban. Wow, Nona yang indah. Serupa dengan wajah Nona yang cantik menawan. Sungguh membuat hatiku menjadi tertawa. Tuan, saya kan malu. Kalau kau siapa? Siapa, Tuan? Panggil saja saya Gemblong. Ibu nama
ada buah-buahan yang pantas ku bawa. Maaf Tuan, sepertinya saya harus segera kembali. Saya antar ya. Oh, tidak usah Tuan, terima kasih. Kebetulan rumahnya tidak jauh kok dari sini. Oh, baiklah kalau begitu. Tapi kita masih bisa bertemu lagi kan? Saya tidak janji Tuan. Besok Tuan tunggu saja saya di sini ya. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ya Gendong hanya bisa tertegun. Akhirnya, Ya Gendong dan Mang Sadi kembali ke rumah. Panjang perjalanan, Ya Gendong tidak pernah sekejap pun tidak memikirkan sekitar. Rupanya, pertemuan itu telah membuat Ya Gendong jatuh hati pada sekitar. Sementara di rumah Ya Gendong, Pak, kita kemana ya Pak? Ya apabila bersalah kita kok belum pulang ya Pak? Sudahlah Bu, Ibu nggak usah khawatir. Anak kita kan sudah besar. Lagian dia kan perginya tidak sendiri, ya kan? Tapi Ibu khawatir Pak, Ibu khawatir kalau terjadi apa-apa sama dia. Karena itu lihatlah, karena kamu sudah mulai berdatangan. Bapak lupa, ini kan buat anak kita, belum. Iya Bu, iya Bapak mengerti. Bapak juga sedang memikirkan dia. Kita berdoa saja, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Sebentar lagi juga mungkin dia pulang. Nah, itu dia. Sebelum anakku, mana saja Bapak, Ibu sampai khawatir sekali. Maafkan Gemblong sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Gemblong tadi habis mancing, karena keasikan, Gemblong jadi sampai lupa waktu. Maafkan Gemblong ya Bu, Pak. Ya, sekarang kamu balik dan siaplah. Kita balik, pesta pun sudah dimulai. Baik Bu. Pesta pun dimulai. Tiba-tiba dari balik pintu terdengar suara. Kak, lihat, aku melewati Kak. Melewati. Tanpa banyak bicara lagi, Yutiwi segera bersiap-siap untuk pergi ke pesta itu. Namun sayang, sampainya di sana, ternyata pesta itu sudah selesai. Betapa kecewa dan marahnya dia. Pulang dari sana, dia langsung memarahi kecilnya bisa-bisan. Ya Bos, sini kamu tahu, gara-gara kamu, aku jadi tidak bisa ikut pesta itu tahu. Maaf Kak, maaf, Dizain cuma minta maaf saja. Memangnya gara-gara minta maaf, udah bisa selesai. Sekali lagi, saya minta maaf Kak, sungguh bukan maksud saya begitu. Tidak, aku tidak mau mendengar kecil lagi. Pergi kau dari hadapanku, pergi. Belum sempat dia melangkah, ibunya datang. Ibu, ada apa nih? Kenapa lagi dia? Ibu pun mengajukan semuanya kepada ibu. Jadi gitu ceritanya. Cepon, sebenarnya apa maumu? Apakah memang sengaja bikin ribut terus di rumah ini? Tidak Bu, tidak. Lalu? Tidak Bu, kita usir saja dia. Jangan, tolong
bisa pasrah. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya air mata yang berlinang menemani setiap langkahnya, menembus malam tanpa tahu kemana arah dan tujuan. Jauh dan semakin jauh meninggalkan semua kenangan di rumah itu. Sungguh suatu hal yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Malam telah berlalu, namun dia itu tak kunjung sirna. Hatinya terlalu rapuh untuk menerima semuanya. Pada siapa dia harus mengadu? Sementara itu, di tempat lain, tampak Wak Gemblong tengah gelisah menunggu Yukopon. Kenapa dia belum datang juga ya? Tetapi Yukopon tak ingin juga. Akhirnya dia memutuskan untuk mencarinya. Yukopon, kamu di mana? Tahukah kau betapa aku sangat membutuhkanmu saat ini? Tidakkah kau mendengar cerita hatiku? Pencarian Wak Gemblong tidak sia-sia. Di tengah perjalanan, Wak Gemblong bertemu dengan Yukopon dan akhirnya kita bertemu juga di sini. Tahukah kau, kalau aku sempat menunggu lama di tempat pertama kali kita bertemu. maafkan aku telah membiarkanmu menunggu lama. Aku benar-benar lupa. Sudahlah, aku nggak apa-apa kok. Oh iya, kamu kenapa kelihatan sedih begitu? Adakah sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Haruskah kau tahu tentang semua yang telah menimpaku? Kalau kau tak keberatan, aku bersedia menjadi tempat buatmu bekerja. Benarkah? Iya, dan aku akan senang sekali. Mendengar jawaban itu, hati Yukopon menjadi berbunga-bunga. Dia seakan telah menemukan tetes air di tengah padang pasir yang bersanggar. Yukopon akhirnya menceritakan semuanya kepada Wak Gemblong. Beginilah ceritanya. Aku tidak tahu kemana lagi harus kubawa cerita ini. Maafkan aku telah membuatmu sedih. Sudahlah, aku nggak apa-apa. Selama sudah mereka mengobrol, hingga akhirnya memaksa Wak Gemblong untuk mengungkapkan segenap perasaannya yang telah dia simpan ke Yukopon. Yukopon, pernahkah kau merasa? Ada apa? Adakah sesuatu yang ingin kau sampaikan padaku? Sejujurnya, aku malu untuk mengutarakannya padamu. Tapi apa?
Aku dalam hidupmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena tanpa dirimu Benarkah? Kembang, maukah kau berjanji bahwa kau akan selalu menyayangiku? Iya, aku janji. Betapa bahagianya mereka, hingga akhirnya mereka merencanakan untuk mengikatnya dalam suatu ikatan suci pernikahan. Saat yang ditunggu pun tiba, mereka pun akhirnya menikah. Gemblong, tahukah kau apa yang membuatku bahagia hari ini? Memangnya, kenangan apa yang membuatmu bahagia hari ini? Aku bahagia menjadi pendampingmu untuk saat ini dan nanti. Benarkah apa yang kau katakan? Sungguh, aku pun demikian. Mereka pun hidup bahagia.